Halo Sobat Telset, kembali lagi sama gue Noval, dan kali ini gue akan melakukan review Samsung Galaxy A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G hadir berbarengan dengan Samsung Galaxy A73 5G dan A53 5G. Meskipun smartphone ini dianggap sebagai smartphone yang paling bungsu di seri Galaxy A series 5G, Samsung Galaxy A33 5G memiliki spesifikasi yang nggak bisa dianggap remeh. Misalnya, Samsung Galaxy A33 5G sudah memiliki sertifikasi tahan air yakni IP67 sehingga bisa tahan air dengan cukup lama. Kemudian Samsung Galaxy A33 5G juga sudah dibekali oleh layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Lalu buat performa, Samsung Galaxy A33 5G didukung oleh chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi 5nm. Nah, dengan spesifikasi yang seperti itu, kira-kira bagaimana sih performa serta kelebihan dan juga kekurangan dari Samsung Galaxy A33 5G? Untuk itu, di video review kali ini gue akan menjelaskan semuanya, mulai dari spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan segala macam mengenai Samsung Galaxy A33 5G. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis ya. Oke, sebelum kita bahas secara mendalam mengenai Samsung Galaxy A33 5G, gue akan jelasin dulu nih mengenai spesifikasi dari Samsung Galaxy A33 5G. Dimulai dari bodi. Bodi Samsung Galaxy A33 5G memiliki dimensi 159,7 x 74 x 8,1 mm dengan bobot 186 gram. Kaca depannya didukung oleh Gorilla Glass, memiliki bingkai dan bodi dari plastik, memiliki sertifikasi IP67 sehingga smartphone ini tahan debu dan air dengan kedalaman 1 meter dan durasi 30 menit. Layarnya berukuran 6,40 inci berbahan Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dan aspek rasio 20:9. Chipsetnya menggunakan Exynos 1280 dengan fabrikasi 5nm, didukung oleh CPU octa-core dan GPU Mali G68. Untuk spesifikasi utama, khususnya di bagian memori, terdapat 3 varian. Varian RAM 6GB dengan memori 128GB, lalu varian RAM 8GB dengan memori 128GB, dan varian terbesar yakni RAM 8GB dan memori 256GB. OS-nya yakni OS Android 12 dengan dukungan One UI 4.1. Samsung Galaxy A33 5G memiliki kamera utama 48MP yang didukung kamera ultrawide 8MP, kamera makro 5MP, dan kamera deep 2MP. Untuk kamera depan, terdapat satu kamera dengan resolusi 13MP. Baik kamera di depan ataupun di kamera belakang atau kamera utama, sama-sama mampu menghasilkan video berkualitas 4K. Baterainya juga tergolong jumbo, yakni 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Kemudian ada beberapa fitur menarik lainnya, yakni pembaca sidik jari yang berada di bawah layar, lalu speaker stereo, dan penginderaan jarak virtual atau virtual proximity sensing. Oke, itu tadi penjelasan mengenai spesifikasi dari Samsung Galaxy A33 5G. Sekarang gue bahas per detail mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Samsung Galaxy A33 5G. Kelebihan pertama yakni dari desain. Desain Samsung Galaxy A33 5G menurut gue minimalis dan keren banget. Samsung Galaxy A33 5G memiliki 4 varian warna, yakni hitam, putih, biru, dan peach seperti yang gue pegang ini. Dimensinya seperti udah gue singgung tadi, yakni 159,7 x 74 x 8,1 mm
dengan berat 186 gram, sehingga cukup ringan lah buat dibawa kemana-mana. Bagian belakang HP menggunakan bahan plastik polikarbonat, serta ada desain lengkungan yang membedakan antara kamera utama dan juga bodi secara keseluruhan. Untuk kamera utamanya sendiri memiliki slot lensa yang keren banget, karena memiliki bundaran hitam yang besar, sehingga seolah-olah smartphone ini smartphone premium dan juga tampak bentuk lensa dari smartphone Samsung Galaxy A33 5G ini. Berlanjut ke bagian depan. Di bagian depan ada layar Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inci dan satu kamera dengan bentuk lengkungan di bagian atas tengah. Untuk bagian atas terdapat slot micro SD dan SIM card dan juga mic. Lalu di sisi kanan terdapat tombol on off buat mematikan dan menghidupkan layar, serta tombol menaikkan dan menurunkan volume yang berada di sebelah atas tombol on off layar. Berlanjut di bagian bawah. Di bagian bawah ada mic, port USB-C, serta speaker stereo. For all, gue lihat desainnya memang bagus banget dan juga minimalis. Apalagi khusus buat warna peach yang gue pegang ini. Karena dengan desain ini lu nggak perlu memakai soft case atau hard case untuk mempercantik smartphone lu. Cukup dengan menggunakan bodi aslinya aja, lu bisa membawa smartphone ini kemana-mana serta cocok menggunakan outfit apapun. Apalagi bodi belakangnya itu nggak terlalu licin sehingga mudah digenggam baik bepergian atau ketika di rumah. Kelebihan berikutnya, Samsung Galaxy A33 5G memiliki performa yang tangguh. Seperti gue singgung tadi, kalau Samsung Galaxy A33 5G memiliki chipset Exynos 1280 yang didukung oleh RAM hingga 8GB dan memori hingga 256 GB. Sehingga lo bisa menyimpan banyak file serta banyak aplikasi dan juga banyak game di smartphone ini. Lalu selama gua melakukan review Samsung Galaxy A33 5G, nggak pernah ngalamin lag atau error ketika menggunakan smartphone ini buat streaming video, scroll media sosial, atau berkomunikasi dengan kolega dan juga teman-teman. Tapi biar lebih objektif, gua melakukan pengujian benchmark untuk Samsung Galaxy A33 5G dengan 3 aplikasi. Yang pertama Antutu Benchmark, yang kedua PC Mark dan 3D Mark. Untuk aplikasi Antutu Benchmark, Samsung Galaxy A33 5G mendapatkan skor di atas 400.000, tepatnya 403.4051 poin. Berikutnya untuk aplikasi PC Mark, skor yang diperoleh untuk Galaxy A33 5G adalah 11.090 poin. Sedangkan untuk pengujian lewat aplikasi 3D Mark, HP 5G terbaru ini dapat melewati 6 jenis tes. Untuk tes Wet Life dan Wet Life Extreme, skor yang diperoleh adalah 2.264 dan 631 poin. Selanjutnya untuk Slingshot Extreme dan Slingshot, skornya adalah 3.537 poin dan 4.401 poin. Adapun untuk Wet Life Stress dan Wet Life Extreme Stress, skor yang diperoleh adalah 2.271 poin dan 635 poin. Dari skor-skor ini bisa dibuktikan kalau memang Samsung Galaxy A33 5G memiliki performa yang tangguh. Karena dari ketiga aplikasi tadi skornya tinggi-tinggi banget. Dan juga ketika gue coba untuk pemakaian sehari-hari, smartphone ini juga tangguh dan tidak mengalami error. Belum lagi adanya dukungan fitur tahan air dan debu dengan sertifikasi level IP67 sehingga Samsung Galaxy A33 5G nggak cepat rusak ketika terhempas debu atau terkena air, baik ketika lo nggak sengaja hujan-hujanan atau nggak sengaja smartphone ini jatuh dan terkena air. Keunggulan yang ketiga atau kelebihan yang ketiga, layar yang lebar dan berbahan Super AMOLED. Samsung Galaxy A33 5G memiliki layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya sudah mendukung refresh rate 90 Hz
serta sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Layar ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan seri Galaxy A32 yang hanya menggunakan IPS LCD saja. Lalu saat gue mereview Samsung Galaxy A33 5G, layarnya mampu memberikan grafis yang mulus baik ketika scrolling di media sosial atau streaming video di YouTube atau aplikasi Netflix. Hal ini bisa terjadi karena smartphone memiliki refresh rate yang tinggi sehingga mampu memberikan gambar yang halus. Yang keempat, hasil kamera yang memukau. Kamera Samsung Galaxy A33 5G terdiri dari kamera utama 48 megapiksel yang didukung oleh teknologi OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera deep 2 megapiksel. Sedangkan buat kamera depannya ada satu kamera dengan resolusi 13 megapiksel. Keempat kamera ini diperkuat dengan beragam fitur seperti portrait mode, macro mode, 48 mode kamera, panorama mode, night mode untuk pengambilan gambar di malam hari, edit mode buat yang suka posting-posting foto makanan, pro mode kamera yang memungkinkan kalian buat mengatur sendiri akurasi lensanya, dan zoom kamera yang bisa diperbesar hingga 10 kali. Sedangkan untuk konten video, kamera di Samsung Galaxy A33 5G mendukung perekaman dengan kualitas 4K serta beberapa fitur lain seperti hyperlapse mode video, slow motion video, super slow motion video, dan pro video. Dalam review ini gue telah mencoba beberapa fitur dari kamera Samsung Galaxy A33 5G dan hasilnya nggak mengecewakan kok. Untuk mode 48 megapiksel kamera, hasilnya bisa memberikan gambar yang halus baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Kemudian fitur panorama yang gue coba hasilnya juga bagus karena gambarnya jelas dan tidak pecah sehingga lo bisa menjangkau gambar hampir 360 derajat dengan hasil gambar yang bagus. Buat night mode-nya juga oke karena jika gue mengambil gambar di malam hari dengan pencahayaan yang kurang, Samsung Galaxy A33 5G memberikan gambar yang natural serta halus sehingga lo bisa mengabadikan momen-momen di malam hari dengan baik. Ada juga beberapa fitur seperti macro mode kamera yang bisa lo pakai buat mengabadikan objek seperti bunga atau hewan peliharaan. Untuk portrait mode kameranya juga bagus karena hasilnya bisa fokus ke objek kamera, baik itu manusia ketika lo pengen selfie atau mengabadikan teman atau keluarga lo, ataupun ketika lo mengabadikan seperti bunga, pemandangan, dan hal-hal lain yang menarik untuk diabadikan menggunakan kamera Samsung Galaxy A33 5G. Setelah gue menjelaskan mengenai kelebihan Samsung Galaxy A33 5G, sekarang gue menjelaskan mengenai beberapa kekurangan dari Samsung Galaxy A33 5G. Yang pertama, tidak adanya charger dan jack audio. Samsung tidak memberikan slot jack audio 35 mm dan perangkat charger di varian Samsung Galaxy A33 5G ini. Hal ini membuat pengguna harus mencari headset yang memiliki port USB Type-C dan aksesoris charger tersendiri supaya mereka bisa mendengarkan audio melalui perangkat headset serta melakukan pengisian daya baterai. Tidak adanya kedua hal tersebut menurut gue menjadi sebuah kekurangan karena pengguna menjadi kesulitan nih karena mereka harus membeli lagi perangkat charger serta juga harus mencari headset yang memiliki port USB Type-C. Kekurangan yang kedua adalah performa gaming yang kurang. Salah satu fungsi yang diharapkan oleh pengguna smartphone adalah smartphone harus bisa mengakomodir hobi pengguna, khususnya para pengguna yang suka bermain game. Makanya banyak vendor smartphone yang menawarkan smartphone gaming mulai dari harga 1 jutaan, 5 jutaan hingga puluhan juta rupiah. Sayangnya khusus untuk Samsung Galaxy A33 5G menurut gue kurang cocok untuk bermain game. Soalnya ketika gue menggunakan smartphone ini buat bermain PUBG Mobile, dari segi grafis Samsung Galaxy A33 5G memang mampu memberikan grafis HD dan frame rate high atau tingkat tinggi. Akan tetapi ketika gue bermain PUBG ada beberapa kendala nih. Pertama, suhu di bodi smartphone
agak menghangat, khususnya di bagian belakang. Padahal gue baru main sekitar 15 menit. Tetapi hal berbeda gue alamin ketika gue memainkan game casual seperti Candy Crush. Buat game-game casual seperti Candy Crush, gue tidak menemukan kendala sama sekali. Gamenya nggak nge-lag ataupun bodi smartphone nggak terasa menghangat. Dari hasil tersebut, nampaknya Samsung Galaxy A33 5G memang kurang cocok nih buat pengguna yang suka bermain game-game berat seperti PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan game-game perang ataupun game-game berat lainnya. Karena seperti gue coba tadi, ketika main PUBG bodi terasa mulai menghangat walaupun pemakaian baru 15 menit dan terjadi lag. Tapi buat gamer-gamer yang suka bermain game-game casual atau game-game yang tidak terlalu berat kapasitasnya, Samsung Galaxy A33 5G oke lah untuk mengakomodir game-game seperti itu. Oke, kekurangan yang ketiga adalah baterai agak boros. Baterai Samsung Galaxy A33 5G berbahan LiPo dengan kapasitas 5000 mAh. Baterainya memiliki teknologi fast charging 25 watt dan sayangnya tidak sedia perangkat charger saat pembelian HP ini. Untuk menguji daya tahan baterai, gua menggunakan aplikasi PCMark dan hasilnya baterai hanya mampu bertahan sekitar 14 jam lebih 38 menit. Lalu untuk waktu pengisian daya dari 13% sampai 100%, smartphone ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Dari daya tahan baterainya berdasarkan pengujian aplikasi PCMark, baterai Samsung Galaxy A33 5G cenderung cukup boros. Pasalnya smartphone dengan baterai 5000 mAh lain biasanya memiliki daya tahan sekitar 15-16 jam. Meski begitu, durasi baterai yang 4,5 jam ini cukuplah buat pemakaian dari pagi hingga sore hari dalam sekali pengisian daya. Samsung Galaxy A33 5G memiliki 3 varian dengan harga yang berbeda-beda. Berikut ini harganya. Lantas, dengan harga mulai dari 4,6 jutaan, apakah HP ini layak dibeli? Meski jaringan 5G belum merata, para vendor memang sudah getol membawa ponsel 5G seperti Samsung yang membawa Galaxy A33 5G. Meski begitu, embel-embel HP 5G tidak membuat HP menjadi tampak sempurna. Berdasarkan hasil review, Samsung Galaxy A33 5G memiliki sejumlah keunggulan dari segi desain, kamera, performa, dan juga layar yang lebar. Di sisi lain, terdapat beberapa kekurangan dari HP ini, seperti tidak adanya audio jack dan perangkat charger, baterainya yang agak boros, dan performa game yang kurang maksimal. Dengan kelebihan kekurangan dari Samsung Galaxy A33 5G, menurut gue, smartphone ini bisa menjadi rekomendasi buat lo yang pengen mencari smartphone 5G dengan range harga 4 juta sampai 5 jutaan. Jadi dengan budget 4-5 jutaan tapi pengen nyari HP 5G dengan performa yang bagus dan hasil kamera yang memukau, Samsung Galaxy A33 5G bisa menjadi rekomendasi yang tepat buat lo beli. Terakhir, buat nilainya, nilai Samsung Galaxy A33 5G dari review ini adalah 8 dari 10. Tepuk tangan. Oke, itu tadi review mengenai Samsung Galaxy A33 5G. Buat lo yang pengen mengetahui informasi terbaru mengenai smartphone, teknologi, telco, aplikasi, dan berita-berita viral, lo bisa mengunjungi website telset.id di smartphone atau di PC dan laptop kamu. Oke, sekian dulu video review Samsung Galaxy A33 5G kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gua Novel pamit. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.